Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finan Saputra, NPM 235200131. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diampu oleh Bu Nurlaira Rajabiah SPD MSc, yaitu tugasnya sistem hidrolik. Nah, di sini saya membuat miniatur sistem hidrolik sederhana. Sistemnya itu sistem untuk mobil. Oke, kita lanjut ke bab 1, pendahuluan latar belakang proyek. Jadi di sini nih inovasi otomotifnya, perkembangan industri otomotif memicu terciptanya alat baru, mekanisme modern untuk meningkatkan efisiensi dan aspek keselamatan kerja. Lalu peran sistem hidrolik di dalam inovasi otomotif ini untuk dalam jasa pencucian kendaraan, alat pengangkat hidrolik atau car lift mempermudah akses pembersihan kolong mobil dengan memanfaatkan media fluida bertekanan secara stabil. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan saya. Yang pertama, rumusan masalah: bagaimana prinsip kerja hukum Pascal dapat diuji dan dipresentasikan melalui sistem sirin sederhana sebagai miniatur car lift. Di sini tujuan proyek saya memahami konsep transmisi tekanan fluida secara visual, mengidentifikasi komponen mekanisme utama, serta menganalisis estimasi alat. Lalu di sini ada batasan masalah saya, yaitu pembahasan difokuskan pada pemodelan hidrolik murni tanpa melibatkan sistem pneumatik, elektrikal kompleks ataupun kalkulasi gaya beban makro. Di sini kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di sini dari dasar teori hukum Pascal, karena sistem hidrolik ini dia berdasarkan hukum teori Pascal. Di sini yang pertama, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tutup akan diteruskan secara merata ke segala arah dengan nilai kekuatan yang sama besar. Lalu implikasi mekanisnya, yaitu melalui hukum ini gaya masukan kecil pada luas penampang piston sempit dapat dilipat gandakan untuk mengangkat beban masif pada piston bernampang luas. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit sistem kerja sistem hidrolik mobil saya. Di sini ada suntikan pertama. Di sini fungsi dari suntikan pertama itu menekan fluida melalui selang kecil ini untuk menekan suntikan kedua agar si hidroliknya bisa naik. Nah, dan seperti inilah sistem kerja dari sistem hidrolik saya. Lalu ada beberapa komponen di sistem hidrolik mobil saya, yaitu satu, sistem pembangkit dayanya, reservoir atau wadah penyimpanan fluida atau oli sekaligus pendingin. Yaitu yang kedua, pompa hidrolik mengubah daya mekanis menjadi tekanan fluida. Yang ketiga, motor listrik penggerak utama poros pompa hidrolik. Nah, di sini nih saya membuat pembangkit daya ini berdasarkan sistem hidrolik yang ada di industri, sedangkan yang saya buat ini adalah miniaturnya saja. Yang di sini ada yang kedua, sistem kontrol dan aktuator. Yang pertama, kontrol valve, yaitu mengatur arah aliran fluida naik atau turun. Yang kedua, hidrolik silinder, tempat konvensi tekanan fluida menjadi gerakan linear. Yang ketiga, oli hidrolik, media transmisi daya tahan tinggi. Nah, di sini ada komponen miniatur saya. Yang tadi kan untuk industri, yang ini komponen yang ada di miniatur saya. Yang pertama, dual siring alat suntik, yaitu berperan sebagai silinder hidrolik, master silinder dan slave silinder, berukuran identik 1,1 mm. Lalu yang kedua, selang plastik dan air, berfungsi sebagai jalur transmisi fleksibel dengan menggunakan air jernih sebagai fluida dengan kerja incompressible. Yang ketiga, ada rangka atau chassis kardus, kerangka struktur kokoh penyangga beban model kendaraan mini yang dirakit presisi. Lalu yang keempat, ada lem tembak, yaitu agen perekat utama untuk menyambung struktur rangka kardus dan mengunci posisi siring atau alat suntik.
Di sini ada bab 3 metode analisis. Di sini ada langkah-langkah pembuatan miniatur. Yang pertama, persiapan alat bahan, sketsa, struktur, dan pemotongan modul kardus. Yang kedua, perakitan fondasi kokoh, base, dan tiang dinding miniatur. Yang ketiga, pengisian cairan, penyambungan selang siring, dan instalasi piston penompang. Yang keempat, finishing struktur dan pengujian kebocoran dan validasi gerak platform. Lalu di sini analisis parameter mekanis. Di sini kalkulasi transmisi gayanya dengan diameter siring yang identik sebesar 1,1 cm. Luas penampang piston 1A sama dengan piston 2A. Keuntungan mekanisnya yaitu rasio gaya input terhadap output bernilai 1, F1 sama dengan F2. Meskipun tidak menghasilkan pelipatan gaya eksternal, sistem berfungsi penuh untuk mentransfer tekanan fluida murni secara efisiensi dan responsif. Lalu evaluasi kerja miniatur. Kelebihan dari alat saya itu sangat mudah dipahami untuk mendemonstrasikan hukum pastel secara nyata dan menggunakan material daur ulang dan air murni tanpa limbah kimia. Lalu di sini alat saya memiliki kekurangan yaitu material kardus rentan mengalami degradasi jika terkena air akibat kebocoran kecil dan tidak memberikan keuntungan mekanis pengganaan gaya karena ukuran piston setara. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi sistem hidrolik saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.